Di luar sana banyak laptop yang lebih ramping, lebih ringan, dan lebih shiny. Tapi adakah yang seperti Lenovo ThinkPad X230? Sudah mencobanya sekitar 2 minggu dan saya benar-benar mempertimbangkan untuk mengganti X250 yang sudah saya pakai selama 1 tahun ke belakang. Alasan pertama ada di body. Sebagai laptop bisnis, Lenovo ThinkPad selalu nyaman untuk dipegang-pegang. Dia lembut di luar, ada karet-karetnya gitu, dan kuat, kokoh, ringan. Dan X230 ini bahannya ini dari karbon fiber. Bukan kayaknya sih, ini sekedar fiberglass ya, jadi plastik yang diperkuat dengan kaca. Dan di belakangnya ini, di tengah-tengahnya ada magnesium raw cage ya, jadi membuat laptop ini kuat gitu rasanya, nggak kayak laptop bahan plastik biasa. USB 3.0 ada 2 di sini. Ini masih VGA. Ini mini DisplayPort yang bisa 4K kalau nggak salah keluarannya, tapi ya kecil sih. Dan ini Express Card, katanya sih bisa buat GPU eksternal. Dan ini ada klik gini, ini buat WiFi ya. Zaman dulu deh kan ada begitu. Bagian depannya ada cowakan gini, ini buat ngebuka biar lebih gampang. Dan sisi sebelah sini ini ada Kensington lock buat pengunci kalau jadi demo-demo gitu ya. Dan ini adalah tempat harddisk, dan ini kemudahan kedua nanti akan saya ceritakan. Audio combo, mikrofon, dan headset ya. Masih ada RJ45 LAN gigabit LTE. Ini USB 2.0 always on kalau nggak salah. Dan ini bukan micro SD card full yang kecepatannya 90 MB per second. Yang kedua, kelebihan berikutnya ada di kemudahan upgrade. Jadi laptop tua ini gampang banget kalau mau di upgrade. Di sini kita lihat ada pintu begini ya. Ini pintu, kita buka, itu isinya RAM slot, yang ada 2 RAM slot maksimal 16 GB. Keren nggak tuh? DDR3 tentunya ya. Dan kalau akan mau ganti harddisk ke SSD misalnya, nggak perlu repot-repot buka cover semua, cuman buka baut di sini kecil terus tarik gitu ya. Kemudian ke bagian keyboard seperti biasa. Ini spill resistant keyboard dan gantinya pun gampang. Akang cuman lepas baut di sini yang ada tanda keyboardnya ya, di sini, terus kemudian copotin keyboardnya. Nah, kemudahan berikutnya adalah mau upgrade ke SSD. Di sini palm rest-nya ini juga ada bedanya nih. Nah, ini kan ada cowakan begini ya, terpisah, nggak nyatu. Jadi palm rest-nya ini bisa kita lepas, angkat, dan nanti itu di dalamnya itu ada CMOS battery, terus kemudian ada M-SATA. Terserah kan mau pakai itu buat SIM card, buat internetan tanpa wifi, atau buat tambah SSD lagi. Tapi ya M-SATA ya, M-SATA kan sudah agak lama. Itu dia kemudahan upgrade. Nah, ini dia bagian belakangnya, bisa dilihat. Ini konektor baterai, dan di sini nanti buat masukin SIM card ya, model mini SIM card. Alasan ketiga membeli laptop ini tentu ada di keyboard. Keyboard selalu menjadi keunggulan ThinkPad. Selalu. Dan saya kabarkan
keyboard X230 ini jauh lebih baik daripada keyboard X250. Apa bedanya? Bedanya ada di key travel. Key travel di X230 itu terasa lebih jauh, tapi nggak mendem, nggak jeblos gitu. Kalau ini agak pendek dan dia lebih empuk, terlalu empuk. Tapi dua-duanya sama-sama keyboard yang baik, sama-sama enak, sama-sama keyboard ThinkPad banget. Tapi pengalaman mengetik jauh lebih baik di sini. Ini surga banget kan, mantap deh pokoknya. Dan kalau akan nggak dapet keyboard backlit di X230, tenang aja, di sini tetap ada Think Like. Nah, di sini tuh lihat ada tanda Think Like, jadi pencet Fn, kolok begini. Nah, Think Like-nya itu ada di mana? Think Like-nya itu ada di sini nih. Nah, di lampu sini. Tadi menyala, jadi menyorot keyboard. Nah, saat malam-malam akan mau matiin lampu kerja gitu atau iseng buat tulisan atau apa, itu bisa, jadi menyinari gitu. Dan di sini ada tombol-tombol langsung ya, tombol volume, tombol mikrofon. Ini penting nih kalau lagi streaming. Nah, ini tombol Think Vantage. Nah, ini tombol power. Kelebihan keempat ada di baterai. Ini baterainya masih bisa dicopot pasang, dan bagusnya dia tersedia dalam berbagai tipe. Yang punya saya ini tipe 9 sel. Tapi ininya rubber fitnya udah hilang ya. Jadi agak licin kalau ditaruh di meja sih enggak, kalau di lantai itu baru licin banget. Dan kelebihan kelima tentu ada di spare part yang mudah dicari, banyak dan tersedia. Kita nggak sulit lah, orang nyari ThinkPad tuh gampang. Alasan keenam adalah performa. Ini dipersenjatai dengan Intel Ivy Bridge. Yang punya saya ini Core i5 3320M dengan TDP 35 watt dan litografi 22 nanometer. Tidak jauh berbeda dengan X240 yang juga sama-sama 22 nanometer, tapi dia low voltage ya, ULV. Untuk editing video Full HD 30 frame per second atau 24 frame, 25 frame per second dia masih sanggup. Cuman catatannya adalah ketika kita melakukan color grading ya. Ini saya sudah melakukan color grading sedikit, padahal tidak banyak, dan dia sudah agak lambat, patah-patah. Dan juga ketika kita memasukkan efek transisi atau tulisan atau teks sederhana, dia juga sudah mengalami pelambatan playback. Untungnya kalau DaVinci Resolve sih bisa generate optimize media dan color chase output ya. Begitu. Tapi kalau untuk sekedar office, nonton, browsing, itu Intel Ivy Bridge ini sudah sangat cukup, jauh lebih dari cukup. Alasan ketujuh ada di harga. Jadi Lenovo ThinkPad X230 ini bisa dimiliki dengan semurah-murahnya itu 2,4 mungkin ya, 2,4, 2,3. Jadi akan beli aja yang paling murah itu. Lalu nanti kalau misalnya memang sudah ada uang untuk upgrade, dikit-dikit tambah tuh, upgrade RAM-nya, karena ada 2 slot, tambahin RAM-nya jadi 8, jadi 12, jadi 16 maksimal. Atau ganti SSD-nya. Ganti SSD-nya kan nggak susah, gampang juga, tinggal copotin ini. Atau mau nambah SSD juga bisa. Atau juga mau ke layar. Sayangnya layar 12,5 incinya ini hanya sebatas HD. Adakah yang IPS? Ada yang IPS tapi juga HD. Bisa nggak dibuat Full HD? Saya lihat ada yang bisa, tapi harus ada oprek-oprek sedikit gitu.
Jadi ya kalau buat akang yang nggak suka ngoprek ya mungkin agak susah. Nah kemudian catatan saya berikutnya ada di touchpad. Touchpadnya sayang sekalinya dia sangat kecil dan keset, kecil banget gitu. Jadi kita hanya bisa main gestur 2 jari, gestur 3 jari ini nggak ada, dan dia keset. Cuman untungnya kan masih ada ini track point. Ini mau digimanain juga, ini kecil keset gitu, cuman dia bagus. Kliknya juga nggak gini banget, bagus. Ini sih masih lebih mending daripada seri 40 ya, X240 atau T440 gitu. Saya lebih suka yang model begini yang masih ada khasnya si Lenovo. Dan catatan berikutnya, kalau memang beli pastikan lagi di bagian sini alias webcam. Ini webcamnya ada dan biasa HD doang ya, patut disyukuri dia punya webcam. Dan mikrofonnya pun dual array ya, jadi ada 2 mikrofon yang katanya bisa meredam kebisingan. Tapi punya saya sayangnya dia nggak ada bluetoothnya. Jadi walaupun saya sebenarnya udah pesen sih ke penjual, tolong dong kalau bisa yang ada webcam dan bluetooth. Ternyata ya bluetoothnya nggak ada, webcamnya ada. Cuman bluetooth ya saya juga udah jarang pakai bluetooth, jadi ya it's okay aja, nggak ada masalah buat saya. Kemudian charger, bedanya dengan X250 dan seterusnya adalah chargernya ini X230 masih model bulat, dan kalau X240 ke atas itu ini sudah kotak model USB. Nah, gimana dengan output dayanya, keluarannya sama-sama 65 watt saya dapatnya, bagus. Jadi beruntung, casnya pun nggak butuh lama-lama. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Salam ThinkPad, salam Niki Septerian, sampai berjumpa lagi.